Mengaku sama orang Baduy dalam itu, mengakui bapak ini percaya Yesus, dikeluarin dong? Oh, dikeluarin. Dikeluarinnya gimana caranya? Caranya gini, kalau kamu memang mau menyembah itu, enggak, bapak dipanggil dulu. dipanggil. Dipanggilnya kemana? Ke ada tua-tua kampung. Kok bisa bapak percaya Yesus atau jadi orang Kristen, gimana pak? Jadi awalnya jadi orang Kristen itu ada penginjil teratur, lalu kita juga mungkin ya bukan mungkin awalnya, bukan mungkin awam, tapi mungkin pasti. Oh iya iya. Kemungkinan Tuhan yang memanggil saya melalui syaratnya. Syaratnya saya anak sakit-sakit, istri, lalu saya berusaha cari kesehatan, cari keselamatan. Nah, karena berhubung orang nggak punya, nggak ke rumah sakit, cuman lari ke dukun-dukun. Nah, siapa yang dukun yang biasa dipentas tolong orang, saya datangin. Nah, ternyata semua menunjukkan untuk bahasa di Baduy dicebor. Nah, dicebor. Jadi siapa yang menyebor? Nanti ada yang menyebor, ada yang mengasih tahu siapa yang menyebornya. Nah udah, kita aja udah pulang. Lama-lama beberapa tahun kemudian terus aja saya berusaha. Makin anak parah sakitnya, tiba-tiba ada yang bukan Kristen doain. Lalu itu ya, kalau saya sih tadinya nggak mengambil keputusan oh ini orang enggak, karena kan udah pikiran buluang kan, udah bingung, sumpeng, apa aja yang bisa menyembuhkan itu yang pasti dipercaya bagi iman saya. Tiba-tiba kebetulan ternyata orang Kristen yang ngedoain. Ya udah, mau orang Kristen mau apa, kita silahkan mau doa. Tiba-tiba doa itu dikabulkan, sembuh. Harus lalu kata orang yang mendoain, kalau sembuh harus bisa sendiri. Nah, karena kalau nggak bisa sendiri, saya berdoa nggak selalu ada di sini. Bisa pergi kemana, bertahun-tahun nanti nggak ketemu, gimana kalau kambuh lagi. Kalau bisa sendiri, nanti tinggal memohon aja ke pamuntangan saya. Kak ini yang menyembuhkan doa saya. Nah itu. Ternyata yang dia disebut hanya Yesus yang dipanggil. Itu yang Yesus yang menyembuhkan anak saya. Lalu itulah tiba saya percaya bahwa Yesus itu juru selamat saya sampai sekarang. Itu saya lestarikan. Banyak tantangan waktu itu karena sudah makin tahu, makin ya diberitahu juga kesulitannya. Jadi banyak tantangan, jangan khawatir karena katanya Yesus, ayo ikut aku, tapi harus pikul salib. Itu kan bukan pikul kayu. Nah, itu lambang, hanya pikul penderitaan. Seperti Yesus mikul salib itu menderita sekali. Itu harus seperti saya pikul penderitaan. Nanti tapi jangan khawatir, hanya di dunia, nanti akhirat aku tanggung langit. Itulah makin semangat. Terus kan bapak setelah mengaku sama orang Baduy dalam itu, mengakui bapak ini percaya Yesus, dikeluarin dong? Oh, dikeluarin. Dikeluarinnya gimana caranya? Caranya gini, kalau kamu memang mau menyembah itu, enggak, bapak dipanggil dulu. Dipanggilnya kemana? Ke ada tua-tua kampung. Pukun apa pak? Bukan tua kampung aja. Tua kampung. Nah, jadi kalau tua kampung bilang, mohon maaf, kami bukan benci, tapi kami kurang enak perasaan kalau kamu masih memuntang ke situ. Masih belajar Yesus tadi. Jadi bisakah katanya menggeser
keluar batas. Karena Baduy itu kan ada batasnya. Iya. Nah, mau kemana kek? Yang penting jangan di lingkungan. Di lingkungan Baduy dalam tadi. Nah, iya itu. Terus saya berhubung sudah dikendalikanku kepercayaan, iman. Nah ya sudah, saya nggak peduli apa, peduli lingkungan, peduli kalau ada warisan, saya tinggalkan ya. Yang penting Yesus yang saya menyelamatkan. Amin. Itulah. Oh jadi Bapak waktu meninggalkan Baduy dalam tuh punya warisan itu? Sedikit pasti ada. Oh ada ya. Jadi Bapak nggak dapat dong? Lama-lama dapat. Setelah di luar dapat. Banyak juga kesaksian yang menunjukkan bahwa saudara saya itu marah-marah, jangan kemana-mana. Akhirnya kalau mau maksa katanya jangan harap dikasih warisan. Ternyata 2 tahun kemudian dia minta maaf karena ada katanya bisikan yang supaya kita dikasih warisan. Mujizat lah itu. Mujizat. Itulah makin percaya saya bahwa pasti Roh Kudus itu yang membisik dia. Jadi Bapak ini kalau misalnya jadi suku Baduy dalam lagi boleh? Sementara sekarang katanya belum bisa di sana lagi. Bagi iman mereka. Belum bisa. Cuman saya sering intinya di Baduy dalam itu kalau sudah beragama Kristen apapun lah itu suruh keluar. Di luar Sunda Wiwitan nggak boleh tinggal di Baduy dalam itu. Kalau mohon maaf Pak, maksudnya Bapak tahu nggak ini Sunda Wiwitan ini garis besarnya aja percayanya gimana? Garis besarnya itu Sunda Wiwitan itu berupa 3 ya. 3 yang diurusin mereka. Karena bilangan anak Mukus, Ngawalu, Muja, Ngalaksa, Ngurusan, Sesaka, Pusaka. Itu kan global hukum. Artinya itu yang pusaka itu kan pusaka Nabi. Nah, yang diurusan mereka. Nabinya siapa? Nabi Isa katanya. Nabi Isa. Karena yang waktu dilahirkan itu Nabi Isa. Kata orang sana, kata bahasa ya. Ya kata orang Baduy sana. Bukan Nabi Adam. Bukan. Itu dilambangkan anak itu cakra di sana. Cakra itu disamakan dengan salib. Bahwa itu cakra untuk menyelamatkan batinnya nanti. Dan juga Nabi yang dia sohorkan tetap Nabi Isa, tapi dia Tapi dia nggak sholat kan? Nggak sholat, nggak berkumpul cuman ngerayakan tahunan seperti itu. Ngawalu, Ngalaksa itu merupakan sembah-sembahan. Nggak tahu yang saya kurang mendalam. Nah, ini gerombol luaran. Itu arah sesembahannya. Tapi Ngawalu itu artinya apa? Artinya itu menyembahkan rempah-rempah. Terus satu lagi seperti ngurusan sesaka pusaka itu ada di dalam rumah Puun itu ada pusaka di situ. Nah, berupa keris, berupa tombak dan berupa apapun. Itu setahun sekali dibersihin. Waktu itu dibersihin, rakyat Baduy tidak boleh keluar. Iya. Tidak boleh lihat. Tidak boleh lihat, tapi nggak boleh keluar Baduy boleh. Enggak boleh keluar. Itu yang 3 bulan itu apa? Yang 3 bulan tidak boleh keluar itu orang Baduy. Di dalam aja puasa apa katanya? Enggak ada hukum tidak boleh keluar. 3 hari itu di puasa. Cuma 3 hari. Kalau 3 hari puasa itu mah rayaan seperti Raya Gung, kita Natal, tahun baru itu dia puasa kayak Muslim 1 bulan. Kalau orang Baduy itu 3 bulan. 3 bulan puasa. 3 bulan puasa. Tapi idenya itu bulan berapa itu puasanya? Saya lupa ya, bulan ketiga
Bulan berapa puasa? 1 bulan 4 bulan ketiga. Oh, bulan ketiga. Tapi nggak tahu bulan depan Selalu berubah-ubah. berubah. Tergantung bulan hitungan mereka lah. Itu bulan mereka. Iya, bulan mereka. Lalu 1 bulan itu dirubah, diambil 1 hari. Oh, Dari jam 5 sore nanti buka jam 5 sore lagi. oh 5 sore ke 5 sore. 1 malam 1 hari. 1 malam 1 hari. Nah, itulah ceritanya. Saya tahu, mungkin praktekan sedikit waktu Tapi Bapak pernah puasa 3 bulan? Dulu. ya, sampai tahun 94. Oh, 3 bulan 3 hari. 3 bulan jadi 3 hari. Jadi 3 hari. 1 bulan 1 hari. Soalnya kan ada ceritanya dari dulu katanya 3 bulan puasa banyak orang mati. Jadi diambil sama orang Baduy, diambilnya 3 hari. Iya. Karena katanya Jadi sekarang Bu, intinya 3 hari lah ya. 3 hari. 3 hari. 3 hari sekarang yang dijalanin mereka. Terus hari besar mereka apa? Kalau kita kan Kristen ada Natal, ada Paskah. Itu hari bulan Kawalu. Oh, Kawalu. Kawaluan. Nanti manen. Nah, manen ini yang dijadikan perayaan. Oh, terus Perayaan. yang kedua Kawalu. selain Kawalu, Kalau nggak laksa masih kalau nggak laksa itu apa? Kalau nggak laksa? masih juga itu satu paket. Oh, 1 paket lah ya. Satu paket. Terus yang ketiga tadi apa? Nggak ada yang ketiga. Oh, nggak ada ya? Hanya- Kalau pernikahan mah itu Oh, mah ada. Setahun setengah 1 kali. Oh, Itu termasuk adat juga. iya. Ini Bapak umur berapa Pak? Umur? 85. Hah? 85. 85. Kok bisa? Bapak kan dulu pribadi dalam kan? sama. Kok bisa Bapak percaya Tuhan Yesus? Kok bisa jadi Kristen Pak? Cerita singkat aja berapa menit. Semampu Bapak aja. Itu doa. Kesaksian. Nah. Kok Bapak bisa ikut Tuhan Yesus? Bahasa Sundanya gimana? Dia mungkin kurang Indonesia ya? Ini kurang praktek pembicaraan. Saya dengar dia ceritanya sakit juga. Oh, beberapa tahun. kurang paham. Jadi di cara saya minta tolong kemana-mana nggak akan ada yang menyembuhkan. Barang dia percaya bahwa Yesus itu juru selamat, langsung dia sembuh. Nah, iya katanya kita anak-anaknya bilang. Itulah turkan anak mereka. Jadi anaknya yang minta tolong kemana-mana, nggak ada yang bisa menyembuhkan. Hanya doa mereka digabungkan, akhirnya mereka putuskan untuk dibaptis, menerima Yesus sebagai juru selamat. Itu saya dengar. Iya, jadi ya maaf ya, ini Bapak ini ternyata bahasa Indonesia kurang paham. Udah diterjemahkan oleh Bapak ini. Bapak ini dapat mujizat juga dari Yesus. Juga. Karena dia lama sakit, akhirnya doa yang sembuhkan iman mereka. Oke, kita doa ya buat kedua Bapak ini biar tetap setia di dalam Yesus. Amin. Haleluya. Apa namanya? Ngalim ini. Tuhan Yesus, aku berdoa buat Pak Ngalim biar tetap dia setia dalam Yesus, makin berani dengan hikmat Tuhan mengabarkan Tuhan Yesus sehingga banyak orang-orang khususnya Baduy mengenal Tuhan. Begitu juga Pak Ngamin. Armin itu Pak Ngamin, Tuhan Yesus jamah dia supaya dia juga Tuhan Yesus sehat dan dapat memberitakan nama. Berkati Baduy ini Tuhan supaya Baduy ini mengenal Yesus. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Allah nyiptakeun dunya anu linggih di sawarga. Dualah nu langkung murah
suci, nu maha suci, mugi tampi ieu puji, bakti hiji sim abdi. Baik, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di surga, yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Yesus. Amin. Di pagi hari ini kami mengucap syukur atas berkat Tuhan sepanjang perbaktian kami dari awal pertengahan sampai akhir di dalam diskusi sekolah Sabat. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, Tuhan memberikan inspirasi kepada kami masing-masing. Biarlah firman Tuhan yang telah kami pelajari bisa kami gunakan di dalam pelayanan kami masing-masing di mana kami berada, supaya kami di langkah-langkah yang akan kami hadapi nanti, kami bisa menggunakan firman Tuhan, bisa menyampaikan firman Tuhan kepada sesama kami manusia. Biar Roh Kudus-Mu selalu memberikan hikmat, pengertian kepada kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga telah memberkati kami selama 6 hari yang lalu. Tuhan memberkati kami atas kami telah mengumpulkan sebagai persembahan. Biar persembahan yang kami kumpulkan itu menjadi jiwa-jiwa yang hidup, bisa mengangkat segala pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, supaya banyak jiwa yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan, di mana kami akan mendengarkan firman Tuhan akan dibawakan hamba-Mu Pendeta Lubis yang akan membawakan firman Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu memberikan hikmat pengertian kepada kami masing-masing, teristimewa kepada Bapak Pendeta, supaya firman Tuhan itu benar-benar memberikan, membangun iman kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke tangan Tuhan, biar kehendak Tuhan yang jadi. Ampunkan segala pelanggaran kesalahan kami Bapa, supaya jangan terhalang atas segala permohonan kami di pagi hari ini. Karena kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, langsung saja firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Pendeta. Ya, saya mau tanya, kita doa dulu ya. Saya kadang-kadang kalau belum hadirat urapan dan kuasa-Mu Tuhan menguasai kami pribadi lepas pribadi. Ambil alih Roh Kudus lidah mulut biar hamba-Mu, supaya yang kukatakan hanya kebenaran. Di luar kebenaran aku tidak mau. Hanya kebenaran selaras apa yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki. Bukan hanya selaras dengan apa yang tertulis, tapi selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap yang coba mengganggu lidah mulut hamba untuk mengatakan kebenaran, saya usir, saya tolak, patahkan kuasa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus yang kudus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus kita. Haleluya, haleluya. Ya, ya, saudara, saya mau sampaikan. Wih, di belakang banyak sekali ternyata. Sini. Sini dong. Waduh. Biar kelihatan banyak, masa nanti kelihatannya dikit ya. Ternyata suku Baduy cuma 3 orang percaya Tuhan, katanya, padahal udah banyak ya. Wah, marilah sinilah ya. Ya, silakan masuk sini. Apalagi yang mau? Itu tadi ada berapa orang tuh kok sembunyi-sembunyi. Jadi ya kadi. Ya, jadi apa bedanya iman dan pengharapan? Kita ini berharap sama beriman itu bedanya apa ya? Iman dan pengharapan bedanya apa? Jadi saya tanya begini, kalau hitungan setengah detik nggak ada jawab, saya jawab sendiri. Jadi saya nanya, saya jawab sendiri. Itulah pengkhotbah itu kayak orang gila juga ya. Dia nanya, dia jawab sendiri. Iya kan? Jadi ini sangat berbeda ya. Makanya seringkali banyak orang-orang Kristen ya, mereka nggak dapat mujizat karena dia hanya punya pengharapan, tapi dia tidak punya iman. Ya, padahal iman dan pengharapan itu 2 hal yang berbeda. Pengharapan itu adalah sesuatu yang belum ada sebenarnya, diharap-harap. Iya, siapa tahu ada. Tapi iman beda. Itu sesuatu yang ada sebenarnya, yang memang sudah ada. Gitu. Hanya kita belum lihat, tapi sudah ada. Makanya 2 Korintus 5 ayat 7 berkata begini. Ya, karena tadi kita sudah bicara tentang penginjilan segala macam ya. Tapi seringkali juga orang-orang yang nginjil itu
lari dari pelayanan. Hanya apa? Dia bilang, nggak ada beras di rumah. Anakku nggak bisa sekolah katanya, nggak ada uang. Ya kan, kok bisa ya Tuhan yang Maha Kuasa, yang dahsyat, yang kita layani, yang ngutus kita, kok bisa ya sampai anak kita nggak bisa bayar uang SPP? Kan bingung juga kita. Apa ini orang ini, kan begitu kan? Ya, seharusnya nggak bisa terjadi, ya kan? 2 Korintus 5:7 ya. Kita baca sama-sama. 2 Korintus 5:7. Oke, sudah? Kalau sudah bilang sudah, kita sama-sama baca. Ya, jangan tunggu yang lain yang nggak dapat ya, yang berapa yang dapat, yang bilang ada 1 orang aja sudah ya sudah. Oke? 2 Korintus 5:7. 3, 2, 1. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena dan bukan. Iya. Jadi hidup itu bukan karena melihat, tapi karena percaya. Yang suka katakan amin. Iya, saya tahu ini canggung buat saudara, tetapi itu nggak menyalahin ya, bilang amin, itu nggak menyalahin ya. Jangan saudara pikir kalau bilang amin, wah ini melanggar agama, ya kan tadi kita udah bahas. Jangan kita agama-agamaan lah. Firman aja, firman Yesus saja. Haleluya. Iya. Jadi ini yang membuat terhambat, terhalang ya hubungan saya dengan siapapun gara-gara agama ini. Makanya berkali-kali saya ajukan kepada pemerintah agama itu harus dihapuskan dari kolong KTP itu ya. Jadi enak hidup ini ya. Iya. Jadi di sini saudara, hidup ini bukan karena melihat, tapi karena percaya ya. Ya, percaya ini dalam bahasa umum, tapi iman itu bahasa khusus ya. Itu bahasa Alkitab ya. Tapi kalau percaya kan bahasa umum. Nah, tapi ini nggak ada kontradiksi ya. Ini sedang berbicara tentang iman ya. Apa sebenarnya iman ini ya, dan bagaimana iman ini ya? Nah, coba kita lihat. Ya. Ibrani ya. Ibrani ya. Oke. Ibrani 11 ayat 6 ya. Iya. 3, 2, 1. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh. Jadi tanpa iman gak ada orang yang berkenan kepada Allah. Iya. Oh dia apa? Orang baik. Dia orang yang suka memberikan sedekah. Enggak ada. Tanpa iman tidak ada orang yang berkenan kepada Allah. Ya, coba kita lihat ayat yang berikutnya biar bisa lebih cepat ya. Nah, di dalam Roma 1 ayat 17 ya. Kita baca ya sama-sama ya. 3, 2, 1. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kalau ada orang yang tidak hidup oleh iman, itu bukan orang benar. Walaupun dia berbuat baik, dia bukan orang benar. Kenapa? Karena orang benar itu, kata Alkitab, hidup oleh iman. Ya. Jadi orang benar itu hidup oleh iman. Itulah yang saya katakan tadi, pentingnya iman ini. Apa bedanya iman dengan pengharapan? Karena di Alkitab ada pengharapan, ada iman. Apa bedanya pengharapan dengan iman? Ya, pengharapan itu belum tentu ada. Iman itu sudah ada. Ya, sudah ada. Jadi kita, misalnya, kita berharap, ya, pada Yesus. Ya, Yesus itu kira-kira ada atau enggak? Ada dong pasti ya. Iya. Tapi kalau kita berharap sama dia, menurut saya yang saya pahami, itu belum tentu kita mengalami dia. Kita berharap. Makanya banyak orang yang enggak hidup di dalam Yesus juga berharap. Tapi kalau beriman, ya, itu dia artinya dia sudah hidup di dalam Yesus, dia beriman, ya.
Dia bukan hanya berharap. Berharap itu gini loh. Kalau misalnya aku dapat ini baru gua mau percaya. Tapi kalau beriman beda. Aku belum lihat, gua udah punya. Lo buktikan dong. Gua nggak perlu buktiin sama lo, gua udah punya. Haleluya. Amin. Amin. Iya. Jadi iman itu artinya kita sudah ada, sudah punya. Kalau berharap itu belum ada. Iya. Saya pernah khotbah di salah satu daerah di Aceh Tenggara ya. Saya khotbah, saya katakan begini kepada mereka. Itu khotbahnya di pelataran gitu. Saya katakan ini, kalau kita punya iman sebesar biji sawi, kita katakan pindah gunung ini pindah. Pas selesai saya khotbah, saudara, itu datang suami istri ya, dia datang ke saya, Pak Pendeta, kata si suaminya, Bapak Pendeta tadi ingat nggak khotbahnya? Apa? Katanya kalau ada iman sebesar biji sawi kita pindahkan gunung, bisa? Bisa. Nah, sekarang ini kan di belakang rumah saya banyak gunung nih, coba pindahkan Pak Pendeta, ayo. Gimana kalau pendeta diperhadapkan dengan orang-orang yang tipenya seperti ini otaknya? Ya, menurut saya nggak salah sih dia itu mengatakan begitu. Itu ketulusan dia. Karena dia ingin tahu. Karena firman ini memang tidak hanya sekedar disampaikan, harus dibuktikan. Ya kan? Makanya saya debat. Bukan debat ya. Tanya jawab. Ada rekan Islam. Dia bilang, Yesusmu katanya bla 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 gitulah macam-macam ya. Sekarang saya bilang, kamu punya Tuhan nggak? Punya. Ada namanya? Ada. Siapa? Allah katanya. Allah Subhanahu Wa Taala ya Allah. Oke lah. Kalau kita itu Allah itu bukan nama ya, panggilan ya di kita ya, sebutan ya. Namanya Yesus ya. Jadi tapi nggak masalah. Ini ada masalah bahasa aja ya. Karena orang Kristen sebelum ada Islam juga udah manggil Allah di sana. Di Timur Tengah sana. Gereja Ortodok sebelum ada Islam. 600 tahun baru ada lahir Nabi mereka ya. Jadi udah ada Kristen di sana. Jadi udah manggil Allah. Sampai sekarang, kalau kita sekarang ya ke Timur Tengah ya, kita nggak bisa bedakan. Kalau di sini kita bisa bedakan. Allah, oh Kristen lu. Allah, oh Islam lu. Kalau di sana nggak, sama aja. Sama aja. Allah juga. Gitu loh. Jadi ketika saya tanya sama dia, sekarang kamu bisa buktikan nggak Tuhanmu itu ada nggak? Saya bilang begitu. Wah, yuk ada lah. Mana? Ini. Mana? Siapa yang pernah berjumpa dengan dia? Aku bilang. Ya bingung dia. Karena kan Nabi Muhammad pun belum pernah berjumpa dengan Tuhan. Kenapa saya percaya Tuhan itu ada, saya bilang. Karena di Alkitab kami, itu nabi-nabi berjumpa. Contoh, saya kasih tahu, Keluaran 33, ayat 10. Musa berbicara sama Tuhan seperti seorang saudara, seperti seorang sahabat. Ya. Terus di 2 Tawarik 7, bertemu Salomo kedua kalinya dengan Tuhan. Ya, saya tunjukkan namanya. Terus kita lihat nih. Saya bilang di 2 Samuel 7, ya. Ayat berapa itu? 17, 18 seterusnya ya kalau nggak salah. Kalau agak-agak apa saya harus baca ya. Kalau agak-agak, kalau nggak ini saya lanjutkan. Tapi kalau agak-agak 2 Samuel, ya 2 Samuel 7 ya tadi ya. 2 Samuel 7. Oke. Ayat 18 ya. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata. Jadi dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Gitu loh. Ya, jadi Abraham juga begitu di Kejadian 17:18 ya. Abraham langsung Tuhan. Bukan malaikat loh. Oh, dia mulai ngeles dia. Sekarang saya bilang, Muhammad pernah nggak dijumpai Tuhan? Enggak. Udahlah. Udah, nggak usah debat lah kita. Ya, aku kenal Tuhanku karena kitab suciku mencatat
Kalau ku ceritakan pengalamanku dengan Tuhan, kau nanti nggak percaya, aku bilang. Tapi ini Alkitab, saya bilang. Itulah yang datang, ku bilang, yang menampakkan diri kepada Musa, kepada Abraham, kepada Daud, kepada Salomo sampai 2 kali loh. Terus itulah yang datang. Jadi Tuhan itu walaupun itu Yohanes 4:24 berkata Allah itu roh, bukan berarti dia nggak berwujud. Dia bisa berwujud dong. Orang dia Allah yang maha kuasa, amin. Iya, makanya dia menampakkan diri. Itulah yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Singkat ceritanya, karena saya bukan mau bahas ini ya, ini hanya sekedar ini aja. Baru dia diam. Jadi saya ini bukan beriman kepada yang nggak ada. Saya beriman yang kepada yang ada. Haleluya. Haleluya. Jadi kita bukan sekedar berharap, tapi kita harus beriman. Makanya itu orang benar harus hidup oleh iman. Kira-kira iman itu dijelaskan seperti apa sih? Iya. Kalau kita lihat di Ibrani ya. Ibrani ya. Sudah. Ibrani. Oke. Ibrani 11 ya. Ayat yang karena kecil nih tulisannya. Oke. Ya. Saya bacakan ya. Ibrani 11 ayat 1. Ayo kita sama-sama. 3, 2, 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi bukan harap itu jadi dasar, tapi iman itu yang jadi dasar. Karena kita beriman, maka kita punya dasar untuk berharap. Jadi orang yang tidak punya iman, dia nggak punya dasar untuk berharap. Betul nggak? Haleluya. Haleluya. Karena kita punya iman, kita punya dasar. Loh, kenapa lu berharap? Gua ada iman. Beda dengan kenapa lu berharap? Ya berharap aja. Beda. Ya beda. Makanya saya khawatir banyak Kristen-Kristen yang Kristen pengharapan, bukan Kristen iman. Iya kan? Saya berharap ini yang ada di Baduy ini ya, rekan-rekan dari suku Baduy ini betul-betul beriman. Haleluya. Haleluya. Karena tadi kita sudah baca kan, tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Allah. Oh Pak, tapi saya sudah pindah agama. Nggak peduli. Lu mau pindah agama 10 kali nggak ada masalah. Iya kan? Yang ditanya Tuhan iman. Makanya di Lukas pasal 18 ayat 8 dikatakan begini. Ya. Kita baca ya. Ya. Saudara dengar baik-baik ya. Karena sepertinya ini biasa kita dengar iman. Tapi saya yakin setiap hamba Tuhan itu dapat impresi yang berbeda dalam menyampaikannya. Nanti kalau saya bilang wahyu terlalu berlebihan, ada 2 wahyu dong. Ini ada wahyu di kitab paling terakhir ya kan. Lukas 18 ayat 8. Kita baca semua. 3, 2, 1. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi kalau Yesus itu datang, anak manusia itu Yesus. Kalau Yesus itu datang, dia nggak tanya yang lain-lain. Dia cuma lihat ada nggak iman di bumi. Kau bilang ada. Jangan kita yang bilang ada, harus Tuhan yang lihat. Saya khawatir ada orang-orang mengaku mengenal Allah, tapi Allah nggak mengenal dia, itu kan masalah. Itu kan problem. Iya kan? Iya. Saya kan bisa aja sekarang mengaku-ngaku kenal Jokowi. Jokowi itu sahabatku. Tapi ketika aku ke kantornya, Jokowi bilang, aku tidak kenal ini. Nyah dia. Gimana coba? Iya. Jadi, saudara, Yesus datang, dia bukan tanya. Tapi dia mau lihat. Karena kalau dia tanya, nanti manusia ini lidahnya tak bertulang. Ya. Kau beriman? Ya, aku beriman. Enggak. Dia langsung lihat. Ada enggak? Lihat
baca di ayat di sini. Dia bilang lihat loh, nggak tanya loh. Akan tetapi jika Yesus anak manusia maksudnya, jika Yesus datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Berarti dia kan harus melihat nih. Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Saya ya mendoakan supaya semua kita ini memang beriman. Haleluya. Bukan berharap ya. Haleluya. Bahkan kita punya imannya Yesus. Wah, itu lebih lagi, dalam lagi. Jadi kita bukan beriman kepada Yesus ya, tapi kita memiliki imannya Yesus. Jadi imannya Yesus itu waktu Yesus datang ke bumi mengambil rubah manusia, ya 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Gimana ini, bingung? Nggak mungkin Tuhan, ini kan di tempat sepi, lagi uang 200 dinar, mana mungkin bisa beli. Mari. Sini. 5 ketul roti, 2 ekor kan. Dibagi sisa 12 bakul. Untuk 5.000 orang, belum dihitung laki-laki perempuan. Belum dihitung perempuan, itu laki-laki aja. Anak-anak pun gak dihitung, gak tahu jumlahnya berapa. Haleluya. Haleluya. 2 kali loh dia melakukan itu. Sekali lagi yang 4.000 orang. Ya, yang 4.000 orang herannya, itu 7 ketul roti. Lebih banyak kan? Dan beberapa ikan di situ ditulis. Tapi yang 5.000, 5 ketul. Kok lebih dikit? Untuk 4.000 lebih banyak rotinya. Saya tanya sama Tuhan, kok harus lebih banyak rotinya yang ini? Tuhan bilang sama saya, kalau sudah di tanganku, itu tidak ada problem masalah banyak dikit. Karena apa yang di tanganku, semuanya itu bisa terjadi sesuai apa yang kukatakan. Katakan amin. Makanya saudara, jangan kau lihat yang di tanganmu, lihat yang di tangan orang. Banyakan dia. Enggak. Itu kalau udah di tangan Tuhan, itu enggak ada istilah banyak dan dikit. Haleluya. Makanya banyak orang kecewa melayani Tuhan. Karena dia hanya berharap apa yang ada di tangannya, bahkan apa yang ada di tangan oleh bos A, bos B, bos C, bos D. Iya, lama-lama bosok dia. Iya kan? Iya, makanya kalau ada orang-orang kaya ya dengar saya khotbah langsung gerah. Makanya saya hanya bergaul dengan orang-orang yang sederhana-sederhana. Itu lebih enak berbicara sama mereka. Kenapa? Ya karena biasanya mereka walaupun tersinggung nggak bisa langsung marah-marah. Paling di rumah aja gerutu. Kalau orang kaya kan dia, mau sombong kan? Iya. Jadi saya mau jelaskan di sini, kita bukan sekedar beriman kepada Yesus, tapi kita memiliki imannya Yesus loh. Haleluya. Sebagai anak manusia, dia ke bumi, dia punya iman loh. Jangan kita pikir, karena dia Allah, suka-suka dia. Enggak, sebagai anak manusia, dia kan manusia sepenuhnya, dia Allah sepenuhnya. Sebagai anak manusia, dia memiliki iman. Kalau dia ragu, jadi enggak ini? Jadi enggak jadi. Haleluya. Haleluya. Iya, coba kita lihat ya. Coba kita lihat Yakobus ya. Yakobus ya. Yakobus 1 ya. Ini kasihan ya orang-orang yang beragama tapi tak punya iman Yesus ya, atau tak beriman di dalam Yesus nih. Yakobus 1 ya. Ayat 6 sampai ayat 8. Kita baca sama-sama. Oke. 3, 2, 1. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Iya. Jadi orang yang hanya berharap ya, dia belum tentu memiliki iman. Tapi orang yang punya iman, bahkan lebih dalam lagi imannya Yesus yang kita punya. Jadi sekarang kita semua punya iman nih. Level iman orang itu berbeda-beda.
Nah, level yang paling sempurna menurut saya imannya Yesus waktu dia datang di bumi itu. Nah, kita mau the next level, iman kita itu iman yang seperti dipraktekkan Yesus. Haleluya. 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 Karena kalau kita saudara yang mengaku pengikut Tuhan Yesus atau agama Kristen, tapi kita tidak hidup dalam iman, orang-orang akan menertawakan kita. Haleluya. Mereka akan menertawakan kita. Loh, kok hanya masalah seperti itu aja kok stres sih? Persoalan seperti itu aja kok jadi ngamuk sih? Masalah dikit aja kok jadi marah-marah, maki-maki? Masalah begitu aja kok jadi pusing? Itu kan bukti-buktinya orang-orang Kristen yang tidak hidup dalam iman Yesus. Iya kan? Kalau hidup dalam iman Yesus, nggak ada masalah, saudara. Makanya orang bingung sama saya. Banyak pendeta bingung. Dia katakan, Pak, Bapak bisa pelayanan ke Aceh, ke pedalaman-pedalaman Kalimantan, pedalaman-pedalaman daerah Padang yang naik naik kapal lagi, Mentawai, ya, terus ke berbagai tempat daerah-daerah pedalaman tuh. Siapa yang sponsori, Pak? Nggak ada, saya bilang. Terus, ya, saya kan punya iman Yesus. Ya, jadi apa yang Yesus katakan, ya saya katakan. Haleluya. Ya, jadi, yang membuat kita rusak kan, kita mengatakan yang bukan dikatakan Yesus. Coba kita mengucapkan apa yang Yesus ucapkan. Aman hidup ini. Haleluya. Nggak ada roti, ucapkan. Matius 4 ayat 4. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah. Ya kan? Bisa nggak? Nah ini cara. Saya mau tes iman. Bisa nggak kita hidup ini tanpa roti, hanya dengan firman? Tanpa roti loh. Bisa nggak? Nah, saya tanya sendiri, nanti saya jawab sendiri. Karena kebanyakan orang pasti bilang begini, Pak, harus ada roti, baru ada firman, supaya jasmani rohani. Jadi kalau kita firman saja, nggak ada roti, mati. Karena roti untuk tubuh. Loh, rendah kali itu kuasa firman. Saya tanya lagi sama dia, waktu Lazarus mati hidupkannya pakai roti atau pakai firman? Ini loh, kalau orang nanti sudah sampai level iman gini, kayak orang gila loh. Kayak orang gila. Nah, banyak orang bilang saya dulu saya gila. Betul. Kok pelayanannya seperti ini, orang-orang jalanan di mana? Kok katanya nanti istri anaknya, nanti anak-anaknya dibawa pelayanan ke luar negeri? Terbukti kan? Dan saya asal dikatakan orang, mana mungkin bohong. Aku belum mati. Setiap orang yang belum mati, jangan kita bilang bohong. Sudah mati baru, nggak terjadi ya, bohong, kan begitu. Kan masih ada hari esok. Hari esok nggak terjadi, ada hari esok lagi. Hari esok nggak terjadi, ada tahun depan lagi. Akhirnya terbukti semua. Kan? Jadi bisa nggak manusia hidup tanpa roti, tanpa nasi, tanpa Indomie maksud saya. Kalau di sini, kalau di sana kan roti, Bisa, dahsyat ya. Luar biasa, berikan suara-suara. Dahsyat. Yang begini-begini nih, kita harus radikal terhadap firman ini. Nggak peduli itu mau masuk akal bagi orang lain kek. Yang penting kita ini hidup dalam iman. Apa yang firman Tuhan katakan pasti jadi, amin. Itu namanya gila-gilaan dengan Tuhan. Makanya kalau saya berdoa itu, hati yang bergelora, bergairah, bersemangat, roh yang berkobar, menyala, menyambar, radikal kepada Kristus, gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian buat Tuhan, tidak ciut, tidak kecut, tidak mundur, tetap maju dalam Yesus aku dipelihara, dijaga, dilindungi. Bersama Yesus aku lakukan perkara-perkara besar, di dalam Tuhan Yesus aku cakap menanggung segala perkara, karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ketika saya khotbah di Pekanbaru, pendetanya bilang, ulangi lagi Pak. Oke. Hati yang bergelora, bergairah, bersemangat, roh yang berkobar, menyala, menyambar, tetap radikal kepada Kristus, gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian buat Tuhan, tidak ciut, tidak kecut, tidak mundur, tetap maju dalam Yesus aku dipelihara, dijaga, dilindungi. Bersama Yesus aku lakukan perkara-perkara besar, di dalam Tuhan Yesus aku cakap menanggung segala perkara, karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Rekaman, ulangin. Sama.
Nggak ada bedanya. Nah, saudara, kalau orang lain bilang kamu masih waras, kamu harus bertanya di dalam kamar, Tuhan, apakah aku ini sudah punya imanmu? Tapi kalau orang bilang lain, Kom, kulihat kau semakin ikut Tuhan, udah kayak orang gila. Puji Tuhan. Itu artinya lolos. Ya, Kom, kamu ikut Tuhan, makin-makin waras. Hati-hati, hati-hati. Haleluya. Gila itu, saudara, arti gila itu sederhananya berbeda dari kebanyakan orang. Itu arti gila. Jadi kurang lebih 25 tahun yang lalu saya pelayanan di Papua. Ya, itu dari Papua itu jalan kaki jauh. Kalau sekarang Papua sudah bagus, Pak. 25 tahun yang lalu itu belum ada Papua Barat, belum ada Papua, belum ada Papua Barat, belum ada Papua ya. Jadi semua masih Papua aja gitu. Sekarang malah udah jadi 4 provinsi kalau nggak salah, apa 5 ya. Iya. Jadi kami jalan kaki ya. Itu sampai kurang lebih berapa jam, 6-7 jam lah ya, jalan kaki. Iya. Terus, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ternyata ada orang lain lagi yang ikut ibadah di situ jalan kakinya, yang katanya sampai 8-9 jam lagi. Ternyata, ya, saya belum ada apa-apanya dibandingkan dia. Kan gitu? Haleluya. Nah, makanya saya katakan, tadi saya katakan terakhir apa? Iman ini, ya, iman ini saudara levelnya kadang berbeda-beda satu sama lain. Makanya kalau kita masih dibilang kamu ikut Tuhan semakin waras, semakin waras, kita harus introspeksi, kok makin waras gue ya. Tapi gue bilang, lu ikut Tuhan makin gila lu katanya. Tapi gue buktinya kan nggak telanjang kan, rapi kan, ya kan? Iya, karena memang ikut Tuhan itu harus gila-gilaan. Yang setuju katakan amin. Iya betul. Kalau kita setengah-setengah nggak bisa ikut Tuhan. Betul. Iya kan? Contoh yang dibilang bapak ini tadi, orang Baduy katanya, ya, katanya udah dibaptis, tapi masih begitu juga. Itu. Dibilang bapak ini, tantangannya berat sekali katanya tantangannya, sehingga mereka nggak bisa keluar dari situ. Menurut saya nggak ada. Lebih berat kita loh, saya bilang. Lebih berat saya. Kalau orang Baduy itu sebenarnya ikut Yesus tuh nggak balah banyak tantangan. Paling dia disuruh, kalau dia benar-benar yang ngakui gua Kristen gini, paling ya udahlah lu pindahlah. Iya. Yang tadinya nggak boleh pakai mobil jadi boleh, kan enak. Iya, dulu bapak ini nggak punya mobil, sekarang punya. Enak kan? Dulu nggak punya listrik, ya ada. Iya. Jadi iman itu jangan setengah-setengah. Haleluya. Haleluya. Makanya waktu saya ikut Yesus, percaya Yesus, saya deklarasikan, wah, keluarga semua udah nggak karu-karuan. Tapi puji Tuhan, dengan iman terus saya doa puasa. Ya, sampai sekarang pun saya sering doa puasa. Ini udah 2 minggu doa puasa terus. Dengan iman. Akhirnya ibu saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Ayah saya, adik saya yang di Papua, akhirnya tinggalkan Freeport, sekarang jadi pelayanan. Keluarga saya, abang saya, ponakan. Jadi kami dulu cuma saya saja, Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Yesus kau selamat dan sisi rumahmu akan selamatkan. Ya kan? Saya berpikir benar nggak ini? Tuhan bilang benar. Oh ya udah, saya doa benar. Dulu cuma saya aja, sekarang 50% plus 1 keluarga saya sudah percaya Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Iya, sekarang udah percaya Yesus. Haleluya. Haleluya. Iya, jadi iman itu saudara, ya, beriman itu bukan setengah-setengah. Amin. Haleluya. Sekarang saya tanya tadi, gila-gilaan itu artinya berbeda dari kebanyakan orang. Dulu saya waktu itu pelayanan di Papua, masih banyak yang pakai koteka. Saya pakai jas. Orang bilang saya gila.
Bayangkan kalau sekarang ada di sini orang pakai koteka. Artinya kan gila itu positif aja. Kalau ada 100 orang terus kita berbeda-beda, nggak mungkin. Kita kan masih di dunia, bro. Pasti nggak mungkin. Kita bukan dunia, kita udah di surga. Kita di dunia, kakimu masih nginjak bumi. Ya, gua nggak rasa nih. Nah, itu mana? Gua nggak lihat. Gua tahu surga aja. Gila loh. Iya, gua udah gila. Yesus bilang kok, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak Bapa di bumi seperti. Berarti udah ada dong di surga sekarang kita. Lihat Yesus kok yang doa. Haleluya. Kan itu bicara suasana yang kita nikmati di bumi ini. Ya, jadi itu arti gila. Atau berkaitan dengan tadi yang saya sampaikan tadi. Bisa nggak kita tanpa roti hidup dari firman aja? Bisa. Saudara, banyak orang nggak bisa memahami karena dia pikir firman itu ya, yang dimaksudkan Yesus itu, pikirnya ini, maaf Pak, sini Pak. Pikirnya ini. Yang Matius 4 ayat 4, yang Yesus maksudkan bukan buku. Bukan. Ini saya yakin firman karena menceritakan tentang kisah-kisah semua ya, karya Tuhan di sini. Tapi yang di Matius 4 itu bukan ini yang dimaksudkan. Itu firman yang keluar dari mulut Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya kasih contoh gini. Saya ini udah mau mati. Terus Tuhan bilang, hidup nggak? Hidup. Terus saya puasa lagi. 7 hari mau mati lagi. Hidup nggak? Nah, itu maksudnya. Yang percaya katakan amin. Itu maksudnya. Artinya kita harus benar-benar bisa mendengar firman yang dari Sang Firman. Bukan hanya firman yang kita baca-baca, kita hafal-hafal. Bukan. Saya juga banyak hafal ini, ribuan saya hafal ayat-ayat. Tapi bukan cukup di situ. Kita harus mendengar firman dari Sang Firman itu sendiri. Haleluya. Haleluya. Makanya Yohanes 10, domba-dombaku mendengar. Ini yang banyak ditentang orang. Mana mungkin Tuhan bicara? Mana mungkin Tuhan bisa bicara? Saya bilang, kambing bisa ngomong nggak? Bisa. Nah, itu Tuhan pasti bisa ngomong. Kambing aja bisa, betul nggak? Haleluya. Haleluya. Nah, ini nanti harus satu sesi lagi bicara tentang bagaimana mendengar suara Tuhan. Iya kan? Nah, jadi firman yang dimaksudkan Yesus di Matius 4 ayat 4 itu bukan firman yang dibukukan ini. Bukan. Tapi firman yang dia maksudkan keintiman kita dengan Tuhan sehingga kita bisa mengenal Dia, mendengar suaranya. Itulah firman iman. Roma 10 ayat 8. Ya, Roma 10 ayat 8 coba. Oke. Roma 10 ayat 8. Ya. 3, 2, 1. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, yaitu firman iman yang kami beritakan. Bukan di sini lagi loh. Bukan di sini loh. Udah di sini dia bicara. Di sini dia. Jangan ragu bis. Iya, oke, nggak ragu. Tapi itu ribuan Tuhan. Pakai daster tuh laki-laki. Paham ya maksudnya? Katanya mau serbu gereja. Jangan takut diselubis. Jangan takut orang Tuhan yang ngomong. Haleluya. Kalau Tuhan yang ngomong, Tuhan pasti menggenapi. Tuhan pasti bela. Ya kalau kita yang ngomong-ngomong ya Tuhan belum tentu bela. Jadi nggak cukup kita hanya baca Alkitab. Nggak cukup. Kita harus intim dengan Tuhan. Itu sebabnya dikatakan begini. Ya, kita baca di dalam Yohanes 15. Ya, apalagi ini enak ini kalian ini ada istilah sahabat. Kalau sahabat ini benar-benar sahabat loh. Jangan sahabat nanti toto pergi ke pasar, jalan-jalan, cari timun, cari ini. Udah di rumah aja doa puasa, itulah sahabat namanya. Tuhan aja, haleluya. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Jadi di sini saudara seharusnya nggak usah lagi ya
ada kata firmanku. Karena Yesus sudah tinggal dalam kita. Kenapa dijelaskan begini? Karena Yesus mau bilang, firman yang di dalamku loh, bukan di buku loh. Haleluya. Firman yang di buku ini saudara, ini peta. Haleluya. Peta cerita kita. Oh, Sabat itu begini. Oh, begini. Oh, hukum Taurat itu begini. Oh, begini sejarah Yesus. Tapi itu huruf-huruf kata Alkitab di Korintus itu tanpa dihidupi roh, itu mati loh. Haleluya. Makanya Yesus bilang, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Orang bilang begini, kalau gitu enak aja dong, kita minta semua, minta pesawat, minta kapal, minta helikopter. Inilah nggak paham. Di sini dibilang, kalau firmanku tinggal dalammu, kalau Yesus tinggal dalam kita, firmannya tinggal di dalam kita, sudah pasti kita berdoa tidak untuk hawa nafsu. Haleluya. Haleluya. Saya pernah pelayanan di pedalaman Kalimantan. Kami nggak bisa keluar sampai 4 minggu. Karena di sana transportasi itu harus waktunya itu ya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, airnya itu kayak apa, kayak karat gitu, kuning, ya, panasnya bukan main. Saya kan biasa tidur di AC, biasa ini, tapi saya ingat ini, kalau kau tinggal dalam aku dan firmanku tinggal, minta, saya minta, damai sejahtera sukacita, mengalir. Haleluya, haleluya. Sekarang gini ya, saya mau kasih tahu pada saudara ya. Semakin orang memiliki sesuatu, semakin sulit dia untuk merendahkan diri. Contoh, dulu kita tidur nggak pakai AC, dulu nggak ada orang tidur pakai AC. Saya dulu dilahirkan nggak pakai AC. Dulu naik angkot nggak ada AC, naik apa nggak ada AC. Sekarang kalau nggak ada AC, panas ya, iya kan? Haleluya. Untung tadi malam di sini dingin banget. Ini baru panas ya. Makanya sebenarnya saya bawa baju batik, bawa sepatu, bawa semua. Cuma saya bilang, ini pasti nanti panas ini. Udah pakai kaos saya gitu ya. Jadi Yakobus bilang, kau tidak dapat apa-apa karena kau tidak berdoa. Yakobus 3. Tapi kau sudah berdoa nggak dapat apa-apa juga karena kau salah berdoa. Karena yang kau doakan ingin untuk memuaskan hawa nafsumu. Coba kalau kita benar-benar hati kita berikan ke Tuhan, hidup kita berikan Tuhan, betul-betul sepenuhnya. Haleluya. Haleluya. Ada orang ya, maaf ya, ada orang gini, saya mau jadi misioner. Iya, oke, kita doa. Sekarang kau pergi ke sana, Kalimantan. Ongkosi dulu dong. Lah, harusnya kan dia kalau punya iman Yesus dia nggak perlu minta ongkos. Loh, kalau nggak ada Pak, jalan kaki di air. Lah Yesus kan begitu lah. Jangan, siapa yang berani bantah? Saya pernah pelayanan di Kalimantan Timur 15 tahun yang lalu. Selesai khotbah nggak dikasih apa-apa. Padahal saya harus pulang. Terus saya bicara sama 4 pengerja. Saudara, kalian tahu nggak? Kalau besok saya nggak ada apa-apa, nggak ada uang, nggak bisa naik pesawat, saya jalan di atas air. Udah gila, nggak percaya kau. Lihatlah besok, jalan di atas air. Kalau nggak dari sini ku keluarin dari tembok-tembok ini duit. Udah gila kau katanya. Iya. Haleluya. Bener nggak dikasih saudara? Mereka tantang. Waduh, kenapa belum pulang? Besok pulang loh. Besok mau pulang loh. Iya. Tenang. Bisa pula saya nggak kenal orang itu. Polisi nggak kenal, sama sekali nggak kenal. Saya ke Polda. Tapi Tuhan suruh ke Polda aja. Saya nggak tahu gimana. Polda Kalimantan Timur. Terus Roh Kudus suruh masuk. Hah? Gimana ya? Saya bilang, kan kalau udah pangkat kombes ke atas itu udah ada ajudannya. Saya mau ketemu bosmu. Udah janjian belum? Kalau saya bilang udah janjian kan saya bohong. Kalau saya bilang belum pasti ditolak.
Udah ngomong aja, dia pasti kenal. Siapa sih nggak kenal saya? Ya kan? Oh ya udah. Dia sebut. Oke. Nggak lama kemudian saya dipanggil, suruh masuk. Saya suruh masuk. Kaget saya. Ternyata dia Islam. Wah, tapi udah sampai di situ kan? Roh Kudus bilang sama saya, jangan takut. Oke. Ada apa, Pak? Kok kemarin ada perlu apa? Ada yang mau dibantu? Enggak, saya mau bantu Bapak. Hah? Tidak ada pernah orang datang kemari, masyarakat mau bantu saya. Saya yang bantu. Ini saya mau bantu Bapak. Oh gitu. Karena ada hal-hal yang perlu saya bicarakan sama Bapak nanti lewat doa. Roh Kudus suruh saya. Dia bilang apa? Oh gitu Pak ya. Kan saya Islam Pak. Saya tidak datang karena agama. Saya disuruh Tuhan. Oh gitu. Tuhan berapa Pak? 1. Ya udah saya disuruh Tuhan. Ya udah, saya sholat dulu. Habis sholat saya doakan. Setelah saya doakan dia menangis, sejadi-jadinya. Ya kan? Terus setelah itu kok Bapak tahu? Kok Bapak tahu semuanya begini. Kok saya ceritakan lah ya, masalah yang ruwet lah keluarga. Kok tahu Bapak? Makanya namanya pun saya gak berani sebut. Kok tahu Bapak? Saudara? Ya udah, itu Tuhan yang suruh saya Pak. Saya pulang Pak ya. Jangan pulang dulu. Panggil. Pak, Bapak ini pendeta ya. Seperti Ustadz itu ya. Nggak ada gaji. Iya. Ya tenang Pak. Dibukanya itu lemari. Hitungnya. Amplopin saya. Haleluya. Hah. Terus Roh Kudus suruh lagi. Masuk ke sini. Tuhan, banyak kali nanti. Kan kita kadang gitu, dikasih dikit kurang, dikasih banyak takut kan. Kadang-kadang gitu kan. Gak percaya. Pak, Bapak udah siap belum? Jadi orang triliuner. Kaya raya banget. Jangan main-main Pak. Bapak bilang udah siap, tau-tau Bapak nanti malam, ya kan lagi tidur. Lagi tidur gak ada apa-apa, pas bangun. Uang semua sampai di sini. Uang dolar. Mati. Pernah kejadian gitu. Dulu ada SDSB kalau Bapak tahu. SDSB itu sebenarnya abu-abu ya, tapi disahkan pemerintah itu untuk sosial. Padahal kalau menurut saya judi juga sih. SDSB dulu. Yang umur seperti kita tahu lah, umur 50-an tahun ke atas. Tapi kalau anak-anak belum tahu, kayak anak saya belum tahu. Ya, jadi itu dia teken berapa nomor gitu dengan sekian ribu. Dia bisa dapat berapa puluh juta gitu. Sedangkan dia hanya pernah pegang uang 10.000. Dapat berapa puluh juta. Pingsan mati Pak. Loh, jangan kita pikir gampang loh. Apa nggak kaget? Tiba-tiba saya buka pintu rumah ini ya. Ini rumah saya. Saya tinggalin kosong. Saya buka gini. Hah? Duit semua. Sampai ke atas loh. Ya, jadi singkat ceritanya tadi ya, disuruh Tuhan, saya masuk lagi. Pak, ada apa Pak? Ada yang perlu dibantu? Enggak, saya disuruh Tuhan. Oh, Bapak Kristen ya, saya Katolik. Enggak ada masalah, Katolik, yang penting Tuhan. Oh gitu ya, cerita-cerita. Kita doa. Selesai doa, jangan pergi dulu Pak, dikasih lagi. Singkat ceritanya ada 3 tempat. 3 tempat di Polda itu, udah pulang saya. Yang nganterin saya kan tadi yang orang gereja itu. Dia di depan tuh. Di depan, dia nggak masuk. Dia di depan di depan portal ya. Pulang saya jalan, pulang. Saya buka di situ. Tiket itu paling waktu itu cuma 600 apa 400 ribu, lupa saya. Uangnya itu banyak. 5 jutaan ke atas lah gitu. Lupa saya. Terus yang ngantar saya kasih. Kau yang bilang gila nggak kasih. Betul nggak kasih. Bagi dong Pak, pengerja. Kau kan bilang aku gila. Orang gila mana punya duit. Kau yang bilang nggak gila kan. Kau diam aja, aku kasih kau. Terus yang satu bilang nggak jadi jalan. Kan dia nggak tahu nih. Dia besok datang tuh. Pak, kan mau pulang ya udah beli tiket lo. Nggak jadi jalan di atas air. Kalau nggak ada duit kan. Kalau nggak ada duit. Sekarang contoh aja sekarang ya. Kalau saya nggak ada duit, ya nggak ada duit.
nggak bisa beli bensin, semua nggak punya duit sama sekali, ya saya pasti pulang jalan dong. Terus masa saya gara-gara nggak ada duit nggak pulang-pulang di sini aja? Enggak lah, pulanglah jalan kaki ya 3 minggu lah nyampe. Mau 2 minggu. Haleluya, haleluya. Maksud saya cerita gini supaya betul-betul kita tidak pernah lagi berkata tapi. Iya saya beriman tapi nggak ada tapi. Tapi itu dijual di pinggir jalan tuh. Tapi banyak tapi. Haleluya. Nggak ada tapi. Haleluya. Sungguh-sungguh beriman di dalam Tuhan. Iman itu segala sesuatu yang kita harapkan belum kita lihat. Artinya gini. Saya percaya saya punya Alkitab. Alkitab belum ada. Terus saya percaya. Orang nanya. Mana? Udah ada. Mana? Udah ada. Mana? Udah ada. Lu nggak lihat, gua lihat. Gitu aja. Sekali waktu saudara. Ini terakhir saya rasa ya. Sekali waktu. Ini bicara iman soalnya. Saya nikah sama istri saya bilang gini. Pertama, kamu tidak boleh melarang orang numpang ke rumah kita. Waktu itu kami masih ngontrak di rumah kecil. Yang kedua, kamu harus berhenti kerja hanya melayani Tuhan. Kita makan apa Pak? Kolektif cuma 3.000 nih. Nih persekutuan doanya kolektif 3.000. Kita makan nasi. Saya kasih dulu duit dia 50.000. Nih makan. Hah? Kita bukan makan uang kan? Kita makan nasi, makan singkong, makan ini. Oh gitu? Iya. Oke. Dia berhenti kerja dapat pesangon. Selama 3-4 bulan itu oke. Setelah itu nggak ada uang. Jadi kami makan hanya pakai nasi putih. Dia bilang ini gara-gara kau suruh berhenti kerja. Gini kan? Sampai nggak ada ikan kan? Itu ada. Itu. Mana? Itu. Udah gila kau. Itu ada. Kau nggak lihat, aku lihat. Tidak semua yang tidak terlihat tidak ada. Tidak semua yang tidak ada terlihat. Coba, siapa bisa ngulangi nggak? Saya kasih uang 100.000. Tidak semua yang ada terlihat, tidak semua yang tidak terlihat tidak ada. Itu dibolak-balik tuh. Ini Bapak ini juga boleh tuh kalau boleh ngulangin. Tidak semua yang ada terlihat, tidak semua yang tidak terlihat tidak ada. Itu ada, aku bilang. Hah? Iya udah, ambil cuci tangan udah. Dalam nama Tuhan Yesus terima kasih. Pas saya amin, langsung betul. Ketok pintu orang. Saya buka. Amang itu Bapak ya. Saya ini, bagaimana kok hati saya kemari terus tadi lagi masak. Siapa tahu ini disuruh Tuhan. Saya dalam hati ya udah pastilah. Dia tinggalin di situ mangkok, dia pulang. Saya buka 5 potong ikan emas. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. 5 potong ikan emas. Diarsik lagi. Ya kan? Waktu itu anak saya ini masih di kandungan apa umur bulanan lah mungkin, lupa saya, udah lama ini kejadian. Baru-baru nikah lah kan. Jadi sepotong, istrinya kami berdua lah yang makan ikan ya. Pagi 2 potong, siang 2 potong, malam 1 potong berdua. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan ngasih 5 bisa, tinggal tambah 1 lagi kan apa yang sulit, betul nggak? Kan tinggal tambah 1 lagi biar pagi 2, siang 2, sore 2. Tuhan bilang supaya kau paham, kau bukan lagi 2, kau 1. Oh iya ya. Berarti saya ini harus ingat sepanjang hidup saya kisah ini ya. Supaya saya setia sama istri saya. Kan begitu. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, kita ini harus hidup dalam iman. Bukan dalam pengharapan. Beda. Pengharapan itu belum ada. Ya. Dan itu hayalan. Tapi iman itu sudah ada. Haleluya. Bahkan saya mau kasih tahu sama kalian. Ya. Kita sebenarnya nanti kalau sudah the next level. Kita ini enggak lagi minta. Tapi ngambil. Kenapa? Karena udah ada. Haleluya. Beda. Doa minta itu gini. Tuhan. Tolong dong. Saya susah. Saya butuh ini Tuhan. Gak ada itu. Gak ada ini. Gak ada ini. Tuhan tolong. Kalau ngambil beda. Tuhan, itu milikku, itu punyaku. Engkau sudah siapkan. Engkau dahsyat, hebat, luar biasa. Engkau memelihara aku. Engkau sudah siapkan. Yesuslah masa depanku, hartaku, kekayaanku. Di dalam Yesus semuanya, apapun yang keperluan, kebutuhan dalam misi ini dan pelayanan ini sudah disiapkan. Makanya orang sampai sekarang tidak percaya kalau saya tidak punya sponsor. Tapi anak saya
kalau saya bohongi dia, pasti dia tidak akan mau mengikut saya bertahun-tahun pelayanan. Kami tidak ada sponsor. Kami hanya berdoa sama Yesus. Sponsor itu gini loh, biar tahu Anda sponsor ya. Kamu layani ya, anak jalanan itu tiap Kamis kamu layani, saya kasih uang 2 juta untuk makan mereka. Nah, kamu pergi ke sana, saya kasih segini. Yang penting tiap bulan dari saya sekian. Itu sampai sekarang tidak ada. Bahkan seringkali saya diberkati orang, saya nggak tahu orangnya pun siapa itu namanya. Saya nggak ngerti di mana dia atau di mana. Kenapa? Ya Tuhan kita kaya. Amin. Haleluya. Inti dalam pembicaraan saya hari ini, mari kita semua jangan hanya beragama, tapi marilah kita beryesus. Karena iman di dalam Yesus itulah yang menyelamatkan kita dan membuat damai sejahtera kita selama kita ada di bumi. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Iman Bu ya. Oke. Kita doa Bu ya. Iman ya. Ibu sakit mana? Enggak, itu yang sini. Dengan iman. enggak bisa jalan. Oh, nggak bisa jalan. Nanti kita doa situ ya. Haleluya. Kita doa dulu. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus. Kami hidup dalam iman. Iman Yesus ada di dalam kami. Itu sebabnya kami tidak ragu. Apa yang akan terjadi besok, tahun depan, dan tahun depan lagi. Bersama Yesus kami dipelihara, dijagai, dilindungi. Dan di dalam Yesus kami cakap menanggung segala perkara. Karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin.